Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian kita memahami firman Allah Ta'ala surat Al-Qamar, surat yang ke-54 ayat ke-36 dan seterusnya, halaman 530. Surat Al-Qamar, surat yang ke-54 ayat ke-36, halaman 530. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad anzarahum batsyatana fatamarau bin nuzur. Walaqad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu adabi wan nudhur. Walaqad sabbahahum bukratan adabun mustaqir fadhuqu adabi wan nudhur. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sampai di situ. Ayat yang lalu tentang kisah Umar terdahulu. Itu kisah yang keempat dalam surah ini, tentang Nabi Lut dan kaumnya. Intinya adalah Nabi Lut Allah utus ke negeri Sodom sebagai rasul. Beliau adalah keponakannya daripada Nabi Ibrahim. Anak saudara Nabi Ibrahim namanya Lut. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan kampung halamannya Babil, Irak, menuju Palestina, kemudian Nabi Lut Allah utus ke Sodom. Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah melanjutkan perjalanan ke Mesir. Dan ketika itu yang beriman kepada Nabi Ibrahim tiga itu saja. Itu tiga dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sendiri, istrinya Sarah dan Lut. Begitu tercatat dalam sejarah, wallahu alam. Kaum negeri Lut terkenal dengan perintis perbuatan homoseks. Di samping kekufuran, keingkaran, kemusyrikan, dan berbagai macam tindakan-tindakan yang mereka lakukan, maka diutuslah ke negeri mereka Nabi Lut. Berdasarkan riwayat, Nabi Lut bukan orang sana. Beliau adalah datang ke sana dan Allah utus ke sana. Nah, dalam ayat yang lalu Allah selamatkan Nabi Lut beserta keluarganya. Itu suatu nikmat yang langsung dari sisi Allah. Demikianlah Allah akan membalasi siapa saja yang bersyukur. Itu ujung ayat yang lampau 35. Najzi man syakar. Kami balasi orang yang bersyukur. Syukur di sini adalah menerima keimanan, lalu membuktikan keimanan itu dengan amal saleh, mempertahankannya,
mengamalkannya, lalu mendakwahkannya. Nah, siapa saja yang menyambut seruan keimanan atau menyambut dakwah ajakan untuk beriman kepada Allah, dia sudah bersyukur. Karena nikmat iman itu nikmat yang tertinggi. Sama dengan doa yang diajarkan Nabi, Rabbana innana sami'na munadiyan munadi yunadi lil iman. Yunadi lil iman, menyeru kepada keimanan. Fa'amanna, lalu kami beriman. Jawaban fa'amanna itu syukur. Sami'na munadi, kami telah mendengar munadi, orang yang menyeru. Yunadi, dia menyeru lil iman, kepada keimanan, agar kami beriman kepada Allah, kepada Rasul dan kepada akhirat. Lalu fa'amanna, kami beriman. Nah, jawaban kami beriman itu syukur. Dan iman itu harus dinampakkan, dibuktikan dengan amal saleh. Nah, siapa yang menyahut ajakan kepada keimanan, dia bersyukur. Di ayat ini Allah balasi orang yang bersyukur itu dengan menyelamatkan mereka daripada azab siksa yang ditimpakan kepada kaum kafirin. Kadzalika najzi man syakar, seperti itulah kami akan balasi siapa saja yang bersyukur. Bukan hanya Nabi Lut, bukan hanya keluarga Nabi Lut, tapi siapa saja yang bersyukur. Kita lanjutkan pagi hari ini. Walaqad anzarahum, dan sungguh anzara, Nabi Lut itu telah anzara, telah memberikan peringatan. Anzara hum, kepada mereka kaumnya. Batsyatana, batsya siksaan keras, azab yang luar biasa. Itu Nabi Lut memperingatkan kepada kaumnya, jika kalian terus menerus berada dalam kebangkangan, keingkaran, kesyirikan, dan melakukan perbuatan-perbuatan liwat, LGBT kata orang sekarang. Di samping mereka banyak yang mengganggu orang di jalan-jalan dan berbagai macam perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan kriminal dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Kalau kalian seperti ini terus, tidak berhenti, bahkan makin menjadi-jadi, andara, dia memberi peringatan kepada mereka, batsyatana. Batsyata itu maknanya ya suatu adab yang keras, azab yang dahsyat yang datang menimpa mereka, kadang tanpa aba-aba datangnya. Nah, namanya batsyah. Fatamarau bin nuzur, maka lalu mereka bukannya menyambut, menerima, malan tamarau. Tamarau, mereka berada dalam kebimbangan dan terus menerus melanjutkan kedustaan. Diterjemahkan di sini fitamarau bin nudur, mereka mendustakan peringatanku. Artinya apa? Peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Nabi Lut itu, mereka sedikit merasa gentar dan takut. Ada syak, jangan-jangan iya. Tetapi itu hanya sekejap dan sebentar. Lalu kembali mereka melanjutkan kebohongan, kedustaan dan pengingkaran, penolakan mereka.
akan nuzur. Akan nuzur, akan peringatan-peringatanku. Jadilah fatamarau syakku fil indarat. Syakku, mereka syak, bimbang, ragu. Andai sekiranya memang ia terjadi, nanti apa yang diancamkan oleh Lut ini bagaimana kita? Tapi kemudian hilang lagi. Karena mereka saling bantu-membantu, kompak dalam berbuat kemaksiatan, saling mendukung-mendukung. Akhirnya kebimbang mereka itu tenggelam dan hanyut dalam kedustaan. Maka jadilah mereka tetap mendustakan, mengingkari, menolak an-nuzur, peringatan-peringatanku, kata Allah, atau peringatan-peringatan itu yang disampaikan oleh Nabi Lut. Kita perlu ingat, kembali kita jelaskan, Nabi Lut bukan orang asal. Beliau pendatang ke negeri Homs dekat Syria. Beliau tidak asli di sana. Beliau adalah orang Irak di Babil. Sama dengan Nabi Ibrahim, dia kan keponakan Nabi Ibrahim. Nah, ketika Nabi Ibrahim pindah, ini muhajirun ila rabbi, aku akan berhijrah, pindah meninggalkan negeri ini menuju keredaan Tuhanku. Berangkat, ikut serta Nabi Lut. Setelah berapa lama Nabi Lut diangkat jadi rasul, dikirim ke negeri Sodom. Dalam kedudukan beliau sebagai orang tidak asli atau pendatang, tentu berbeda dengan orang asli. Walaupun pada dasarnya kita ini tidak asli semua. Karena kita kan kaum pendatang ke dunia ini semua, tidak ada yang asli. Tetapi karena dia lebih dulu datang daripada kita, dianggapnya dia pendatang. Sama dengan di tengah jua juga. Jadi, fatamau bin nuzur walaqad rawaduhu. Selanjutnya, walaqad rawaduhu an daifihi. Dan sungguh, benar-benar sungguh, rawaduhu, itu mereka meminta, menuntut, disertai dengan membujuk agar Nabi Lut menyerahkan tamunya yang datang. Rawaduhu, membujuk, meminta, menuntut, agak sedikit memaksa, tapi dengan jalan membujuk supaya orang yang dibujuk mau. Rawaduhu, mereka membujuknya. Apa ini? Begini. Berangkat sedikit ke belakang. Malaikat-malaikat sebelum datang ke negeri tempat Nabi Lut berada, mereka mampir, singgah di rumah Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menyampaikan kabar gembira bahwa istrinya yang ajus, yang sudah tua renta, juga mandul, akan melahirkan anak. Itu kabar gembira yang disampaikan, namanya bisyarah. Bisyarah, kabar gembira. Kemudian terjadilah dialog. Fama khatbukum, kalian ini urusan apa? Dalam rangka apa? Untuk apa kalian diutus oleh Allah? Kira-kira begitu bunyinya. Lalu mereka beritahulah, kami diutus untuk datang ke negeri Lut, menimpakan azab dan sisa kepada mereka. Ini tercatat dalam surat Hud dan surat Al-A'raf. Lalu Nabi Ibrahim mendebat sedikit. Inna fiha Lut. Di situ kan ada Lut.
Juga ada keluarganya. Dijawab oleh malaikat, nahnu a'lam. Atau na'lam. Kami lebih tahu wa man fiha, man fiha. Kami lebih tahu siapa yang ada di situ. Lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu. Kami pasti akan selamatkan dia. Di sini karena dia bersyukur, kami selamatkan. Dia selamatkan dia. Datanglah malaikat-malaikat ini ke tempat Nabi Lut, menjelma menjadi sosok-sosok pemuda-pemuda yang gagah. Nabi Lut tidak sadar bahwa itu adalah malaikat. Ini dapat petunjuk kita bahwa jangankan kita, entah siapa kita, setingkat Rasul dan Nabi pun, kalau malaikat sudah menjelmakan diri menjadi sosok lain atau sosok manusia, tidak ada yang tahu. Barangkali hanya satu orang perempuan Indonesia saja yang tahu, yang pernah mengaku dia Jibril dulu. Barangkali itu. Selainnya belum pernah ada yang mengaku. Malah Nabi Ibrahim sendiri juga tidak tahu mula-mula batu malaikat sampai disuguhkannya kambing, disuguhkannya sapi gemuk untuk hidangan. Jadi mula-mula pun Nabi Ibrahim ketika datang malaikat mana tidak tahu juga. Ini malaikat. Kebiasaan Nabi Ibrahim kalau datang tamu itu sangat gembira, lalu beliau bersegera memotong seekor sapi muda bagus, disuguhkan, tidak disentuh. Nah, kan Nabi Ibrahim juga tidak tahu. Baru setelah mereka memperkenalkan diri, nah ini malaikat. Lalu terjadi dialog. Rupanya mereka mampir ke tempat Nabi Ibrahim yang segera gembira melanjutkan perjalanan ke negeri Sodom. Tiba di negeri Nabi Lut juga tidak tahu ini malaikat, karena mereka menjelma menjadi sosok pemuda-pemuda yang gagah. Nah, kita akan tahu orang-orang yang sudah sakit-sakit itu, kaum Nabi Lut, mereka kalau melihat pemuda-pemuda gagah rupawan, sama dengan kita yang normal melihat gadis-gadis jelita. Karena penyakit fahisyah, perbuatan keji. Mereka sudah terbiasa dan sudah biasa melakukan perbuatan sodomi itu. Sehingga tidak ada masalah, aman saja. Bahkan ketertarikan mereka ke perempuan tidak ada. Paling hanya perempuan menjadi untuk beranak saja. Mereka tidak ingin perempuan. Terkenal dengan sejarah. Jadi kalau ada laki-laki gagah, sebagaimana kebiasaan mereka, datang tamu-tamu ke tempat mereka atau ke tempat negeri mereka, mereka kalau gagah mereka bujuk, mereka rayu, mereka goda untuk mau bergaul dengan mereka, berhubungan dengan mereka. Nah, ketika datang ini malaikat berbentuk tampilan manusia gagah, nah ini walaqad rawaduhu. Sampai di situ pun Nabi Lut belum sadar bahwa itu adalah malaikat. Lalu mereka datang beramai-ramai ke tempat Nabi Lut berada. Dalam ayat lain katanya yuhraun, segera mereka datang beramai-ramai. Takut kedahuluan oleh yang lain. Takut kedua yang lain, mereka segera datang ke tempat Nabi Lut dan kemudian dengan berbagai macam cara agar Nabi Lut menyerahkan tamu itu, diberikan kepada mereka supaya mereka dapat bermain-main, bermesra-mesraan dan berhubungan. Nah, namanya rawaduhu. Andai fihi daripada tamunya itu. Maukah Nabi Lut? Bermula saja ketika kedatangan tamu itu Nabi Lut sudah cemas. Si'a bihim wa dhaqa bihim zar'a. Mula-mula saja kedatangan tamu-tamu gagah ke rumahnya itu menimbulkan suatu kecemasan luar biasa.
ketakutan. Karena Nabi Lut sudah tahu betul perangai kaum itu. Takut dia. Tamu-tamu ini jangan-jangan nanti akan dibegini-beginikan, takut. Kedatangan mereka cepat-cepat Nabi Lut suruh ke rumah. Lalu diriwayatkan istri beliau mengasih info kepada orang-orang kampung, di rumah saya, di rumah Lut ada tamu. Kuah. Tamunya gagah-gagah. Tiba dawak tu. Awak nan normal kuah, rancak-rancak, coba bidadari. Berawak. Tapi orang yang kelainan jiwa ya, justru melihat orang gagah-gagah, rancak-rancak, tempat-tempat menggila dia. Istrinya berkhianat. Dapat kita pahami alangkah berat perjuangan Nabi Lut. Luar biasa. Dia datang ke negeri itu dan dianggap, diakui sebagai penduduk negeri itu. Kemudian Allah utus jadi Rasul. Istrinya juga ikut berkhianat. Bahkan dalam Quran surat Tahrim pun dibilang ada 2 orang perempuan yang mengkhianati suaminya. Salah satunya istri Nabi Lut. Kalau dakwah itu cemeh lah kadang lah. Kadang-kadang lah cemeh. Sesama Muslim selalu orang cemeh. Bini saya tak tajainya. Dakwah ngaji lah je. Itu sesama Muslim tu. Anaknya jadi lah. Seperti betapa banyak orang membuli salah seorang presenter terkenal di Indonesia, anak ulama besar kan dibuli-buli habisan. Macam kan? Sesama Muslim. Apalagi ini kafir. Kafir, musyrik, bejat, maksiat, durhaka, angkuh, sombong. Tentu serang kepada Nabi Lut luar biasa. Istrinya sudah begitu. Jadi betapa Nabi Lut menghadapi ini. Puncaknya istrinya ya diam-diam mengasih tahu bahwa tamu ada di rumahnya. Bersoraklah mereka datang. Ketika mereka muncul membujuk-bujuk supaya Nabi Lut menyerahkan tamu itu, maka fatamasna ayunahum. Kelanjutan ayat 37. Fatamasnya lalu kami membutakan mata mereka. Tercatat dalam beberapa kitab tafsir berdasarkan riwayat-riwayat, Jibril mengibaskan sayapnya kepada mereka itu, lalu mata mereka itu belahannya tidak nampak lagi. Tidak ada belah, datar. Dawak kan belah betul, tapi dia masih ada belah, datar saja. Semua yang datang itu semuanya buta. Buta bukan hanya seperti ini, datar, tidak ada belahannya. Lalu mereka tentu apa akibatnya mereka kocar kacir, meraba-raba yang kembali tidak nampak. Namanya tamasna. Kami sapu mata mereka, seakan-akan tersapu habis mata mereka, datar. Fatamasna ayunahum. Dalam ayat lain dikatakan, setelah malaikat itu mengatakan kepada Nabi Lut, jangan cemas. Kami ini inna rusulu rabbika. Surat Hud, surat ke-11 ayat 81, qalu ya Lutu inna rusulu rabbika. Jangan takut, jangan cemas. La taqaf, la tahzan. Kami ini utusan-utusan Tuhanmu, wahai Lut. La yasilu ilaika. Mereka tidak akan dapat mengganggumu. Mereka tidak akan dapat melakukan tindakan-tindakan kepadamu. Itu jaminannya. Karena kami adalah
utusan-utusan Tuhan. Baru ketika itu Nabi Lut tenang. Tenang, sadar Nabi Lut ini adalah malaikat. Apa perintah malaikat kepada Nabi Lut? Sekarang, ya Lut, asri bi ahlika bikit'im minal lail. Itu dalam surat Hud nanti, berangkatlah engkau malam hari ini juga dengan keluargamu. Itu anak beliau. Dalam suatu catatan ulama, yang beriman tidak ada, cuma anaknya saja, 2 atau 3. Ada juga yang mengatakan ada yang beriman kepada Nabi Lut, tapi 1-2 juga, perang lemah-lemah. Jadi asri bi ahlika, berangkat malam hari ini juga dengan keluargamu. Bikit'im minal lail, bahasa kitanya berangkat malam ini juga. Bawa keluargamu. Wala yaltafit minkum ahadun, jangan menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang. Berangkatlah Lut, bawa anakmu. Illam ra'ataka, kecuali istrimu. Jangan bilang-bilang kepada istrimu, sebut-sebut kepada istrimu, barangkali saja diam-diam. Istrimu itu kanat minal ghabirin, dia termasuk orang yang harus tinggal dan akan menerima hukuman pengkhianatan. Memang para pengkhianat itu hukumannya harus berat, pengkhianat. Di kita pengkhianat yang tidak dihukum. Kenapa? Ya karena kita. Karena kita adalah kita. Berat hukumannya pengkhianat, siapapun dia. Karena pengkhianat itu sangat berbahaya daripada lawan. Jadi ilam ra'ataka kanal bangirin, kecuali istrimu tinggal. Berangkat Nabi Lut. Innahu musibuha ma asabahum. Sebentar lagi mereka akan ditimpa azab. Inna mau'idahumus subhu, janji yang telah ditetapkan untuk mereka bahwa mereka akan ditimpakan siksa pada waktu subuh. Alaysa subhu biqarib, bukankah subuh itu sebentar lagi? Berarti Nabi Lut berangkat tengah malam. Habis tengah malam berangkat, tidak menoleh. Tidak menoleh. Itu pesan, jangan menoleh. Sebentar lagi subuh kan tak lama lagi Lut. Sekarang cepat pergi, bergegas pergi. Dan dalam beberapa ayat, termasuk satunya surah Al-A'raf, di awal-awal surat, memang yang namanya sisa itu datangnya pagi atau qailulah, saat istirahat siang, atau tengah malam. Sisa datang di waktu 3. Karena waktu yang 3 ini orang tidak siap. Sisa datangnya tanpa ada apa-apa. Sisa datangnya saat orang lengah, saat orang tidak sadar. Kalau sadar orang lari dah, tidak sisa namanya. Pagi orang sedang sibuk-sibuk atau baru bangun tidur. Apa yang menimpa kaum Nabi Lut adalah subuh. Model jam-jam sekarang sudah subuh. Berarti Nabi Lut pergi tadi lagi, perak siang lah paginya. Di mana sebelumnya orang-orang yang membujuk Nabi Lut ini untuk menyerahkan tamu-tamu tadi sudah buta. Setelah itu pergi Nabi Lut. Berangkat dan memang tidak menoleh. Lanjutan ayat ke-37, fadzuqu adabi wa nuzur, maka rasakanlah oleh kalian, zuqu, rasakanlah oleh kalian adabi, azabku, kata Allah, wa nuzur, dan akibat kalian melecehkan, menyepelekan, tidak percaya, mengingkari, menustakan nuzur,
peringatan-peringatanku yang telah disampaikan oleh Rasulku. Di ayat yang ke-36 kan fadamarau binudzur, mereka mendustakan peringatan. Sekarang peringatan yang kalian dustakan, ancaman yang kalian lecehkan itu, rasakan, zuqu adabi wa nuzur wa laqad sabbahahum bukratan adabun mustaqir, ayat 38. Dan benar-benar sungguh sabbaha datang pada waktu subuh kepada mereka, bukratan, pagi-pagi sekali, adab. Kata orang ahli tata bahasa Arab, ya, adab itu fa'ilnya. Sabbaha datang pada waktu subuh kepada mereka, bukratan. Zaraf nih, zaraf zaman, pada pagi-pagi betul. Apa yang datang? Adab. Adab yang sifat adab itu mustaqir, azab yang betul-betul tetap berketerusan, mustaqil, seakan-akan azab itu tidak tergoyahkan. Kapan? Waktu subuh. Sabbaha, ayat 38. Sabbaha, mari sekarang. Sekarang datang rombongan ke sini, berarti dia sabbaha, datang pada waktu subuh. Kalau meletuslah balonku, meletus Gunung Merapi itu hari ini setelah salat subuh atau ke subuh tadi, namanya sabbaha. Datang letusan gunung sabbaha pada waktu subuh, kepada mereka. Sekarang yang datang itu apa? Adabun mustaqir, datang pada waktu subuh kepada mereka azab. Bukratan, itu menegaskan betul-betul pada waktu pagi-pagi begitu. Bukrah itu pagi-pagi betul, sehingga mereka tidak siap. Mana tahu mereka ada salat subuh. Sedangkan kaum muslimin sendiri ada yang tidak salat subuh, tidur juga. Pada hari ini, detik ini masih ada kaum muslimin yang tidur, karena telinganya dikencing oleh setan. Bala setan, kencing setan fi uzuni, di telinganya. Ya, bagaimana kalau si kafir? Kalau bahasa kita beruduk nak kena salat, kena paling-paling masa cotok saja. Beruntung kita menjadi muslim, diajari kita pagi bangun beruduk, bersiwak badan. Kalau kita tidak muslim lah ini, barangkali pagi-pagi jaga bangun jam 6, jam setengah 7, nganggu kadang-kadang. Tu pergi ke hostapel lah, bersama kunta. Ini iya. Tapi tidak, kalau kita muslim diajari kita pagi-pagi itu, buang air, cuci kemarin, cuci tangan, beruduk, langsung siwak sama macam. Salat, pres kita. Cuma kadang-kadang kita lupa mensyukuri nikmat itu. Jadilah orang yang tidak sembahyang, jadi kadang kapi kena sembahyang, jadi pagi-pagi itu agak aja, tidak boleh. Kalau paling ambil siti suhu, kau macam itu dua macam CTP. Kau anak makan, kau anak minum. Alah kepai kerajo sebab kau mandi. Oh syukur. Aziz si kafir, si musyrik, si bangkang. Ini waktu subuh mereka tidak siap. Sabbaha, datanglah pada waktu subuh kepada mereka. Bukratan, pagi-pagi sekali, penekanan. Azab mustaqim. Apalah yang terjadi menimpa mereka, luar biasa, tak tanggung-tanggung. Apa yang datang? Begini. Pertama datang hujan batu. Amtarna alaihim, kami hujani mereka dengan hujan, tapi hujan sembarang, bukan sembarang hujan. Amtarna alaihim matara, kami hujani mereka dengan hujan, yang hujan-hujan itu adalah hujan-hujan batu, hijaratan, hujan batu musawwamah, yang di batu-batu itu sudah dikasih tanda untuk siapa ni batu ni. Dikatakan dalam beberapa riwayat sudah ada nama-nama di batu itu. Musawwamatan 'inda rabbika, suatu batu yang sudah dikasih tanda
Sehingga batu sendiri jelas sasaran yang hendak ditimpa. Nah, jangankan Allah. Sedangkan Iran saja sudah mengasih tanda ini. Ini roket ini namanya ini dia sasarannya ke sana adanya. Sasaran ke sini. Namanya perlu kendali berpandu namanya. Yang paling takuti sekarang kan kata beliau-beliau Rusia yang senjatanya belum bisa ditandingi, kecepatannya, kehebatannya, karena berpandu. Kemana nanti dipandu, diarahkan di ke sana, tepat. Itu manusia. Nah, sekarang batu peluru kendali yang dikirim, dikasih nama, dikasih alamat, ini ke sana. Amtarna alaihim hijaratan min sijil. Mandud bertubi-tubi. Surat Hud, surat ke-11 ayat 82. Amtarna alaihim, antarna alaiha hijaratan min sijil. Mandud bertubi-tubi, berturut-turut batu, hujan batu. Sijil, tanah keras yang dibakar membatu, dikasih nama. Musawwamatan inda rabbika. Lalu negeri mereka ditating, diangkat ke atas. Ja'alna 'aliha safilaha, kami jadikan negeri mereka yang di bawah ke atas, yang ke atas ke bawah, diangkat ke atas, dijungkir balikkan ke bawah. Fadhuku adabi wan nuzur, rasakan oleh kalian azabku di dunia. Di dunia, ini yang namanya batsyah. Batsyah, sisa keras. Tiba ayat batsyatana. Jauh-jauh hari Nabi Lut sudah mengingatkan batsyah. Dalam juz amma, inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya batsya rabbika, siksa berat di dunia. Bagi orang-orang seperti ini 3 siksa di dunia, di alam barzakh di seberang kematian, dan di akhirat. Di akhirat. Sabarlah. Sabarlah. Tuhanmu tidak lalai. Tuhanmu tidak abai. Di sisinya sudah ada ketentuan-ketentuan dan ajal-ajal setiap kaum. Datang ajal kaum itu la yastakhiruna sa'atan. Mereka tidak bisa minta tunda. Ajal di situ bukan hanya mati. Ajal, ketentuan, batas waktu sampai kapan mereka dikasih waktu. Sama dengan kita ini, entah sampai kapan kita di Indonesia ini kasih waktu. Nanti sampai ajal. Ajal, ya, ketentuan Tuhan. Karena ajal itu bukan mati, ajal batas waktu. Likulli syai'in ajalun musamma. Setiap sesuatunya ada batas waktu yang telah ditentukan. Kalau sudah datang batas waktu, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan. Nah, ini ajal mereka subuh. Jadilah negeri mereka dijungkir balikkan, mutafikat dijungkir balikkan dan dilempari hujan batu sehingga mustaqir. Sampai sekarang terkenalah negeri mereka dengan negeri mati atau laut mati. Dan telah ditemukan oleh ahli-ahli sejarah bangkai-bangkai mereka yang telah membatu. Itu bisa dilihat, menjadi pelajaran berharga bagi orang-orang yang seperti itu. Tapi tetap orang-orang yang binga itu tetap tidak mau. Binga namanya. Binga itu bahasa Minangnya pekak tuli, tidak mendengar. Mereka punya telinga tapi tidak mendengar. Berapa kali pun dihimbau, diseru, diperingatkan, tidak peduli. Karena mereka telinga mereka setelah tertutup, berlubang ada tapi sudah tertutup untuk dikasih peringatan. Kepada mereka ini tunggu ajalah. Adabi wa nudur wa laqad yassarnal Qur'an. Dan sungguh, benar-benar sungguh, diulang kalimat yang sama di atas.
Dan sungguh kami telah memudahkan semudah-mudahnya Al-Quran ini lidzikri, untuk dibaca, dihafal, ditelaah, dijadikan peringatan. Fahal min mudakir. Maka adakah yang mau mengambil pelajaran dan peringatan? Jawabannya, kalau kita ada. Siapa? Kami. Jangan tidak dijawab. Maka adakah yang ingin mengambil pelajaran dan peringatan? Ada. Siapa? Kami. Dan betapa banyak orang yang tidak mau mengambil mudakir. Jadi ayat ini pertanyaan. Fahal. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran dan peringatan daripada apa yang disampaikan ayat? Sayangnya banyak orang yang tidak menjawab. Membaca ayat saja tidak mau, mendengar saja tidak mau, apalagi merenungkan, mentadaburinya. Banyak kaum muslimin yang tidak sadar. Karena kaum muslimin itu hanya hobi membaca, hobi menghafal, tapi tidak lagi mau untuk menjadikannya sebagai peringatan, tentu dengan jalan mempelajari, memahami, mentadaburi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang min muddakir, termasuk orang yang mau dan dapat memanfaatkan peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Allah melalui ayat-ayatnya. Amin. Sekian kaji kita, diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.